Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada kesempatan yang mulia ini, di pagi subuh yang insyaallah penuh dengan keberkahan dari Allah, yang senantiasa jamaah kaum muslimin dinaungi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, diselimuti dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla, senantiasa terkucurkan hidayah dan taufiknya kepada hamba-hamba Allah tersebut. Dan Allah bangga menyebut nama masing-masing dari personalia hamba-hamba Allah itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan sholat subuh secara berjamaah, disambung dengan kita berzikir kepada Allah, saling mengingatkan dalam kebaikan dan menetap di dalam kesabaran lillahi ta'ala. Kemudian kita isi dengan sedikit untaian nasihat kebaikan, al-mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan ini menjadi amalan pemberat di mizan hasanat kebaikan kita kelak pada yaumil qiyamah. Ramadan momentum di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menginginkan kebaikan kepada kita kaum muslimin. Allah menginginkan agar kita terus istiqomah dalam kebaikan, terus berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut, di mana di antara kita yang mampu untuk memiliki amal terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, yang dimana diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan kemuliaan diturunkannya Al-Quranul Karim. Mulia karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita selaku umat Rasulullah SAW kebaikan yang begitu banyak, yang berlipat ganda, yang melimpah ruah, yang tentunya kita tidak dapatkan di luar Ramadan yang insyaallah penuh kemuliaan dan keberkahan ini. Maka dari itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk istiqomah di dalam dakwah ini, di dalam jalan kebaikan fisabilillah ini, hingga Allah wafatkan kita semua dalam meraih husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini terkait tentang satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu tentang mereka sifat-sifat dan karakter hamba-hamba Allah yang memuliakan dan memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah At-Taubah ayat ke-18, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأولئك عسى أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul Adzim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memakai kaidah dalam bahasa Arab, yaitu adalah adatul hasr. Adatul hasr adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala hanya melingkupi sebuah atau satu wacana saja. Allah hanya ingin menyelimuti sesuatu kaidah, suatu objek yang hanya Allah inginkan. Seperti dalam sebuah diksi dalam sabda Nabi Muhammad SAW tentang awal hadis yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis mereka. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya hanya amalan-amalan kebaikan-kebaikan ataupun keburukan-keburukan dari Bani Adam tergantung dari niatnya. Apapun yang diniatkannya, nah inilah yang menjadi tolak ukur seorang hamba Allah itu nantinya akan diberikan kebaikan, ganjaran kebaikan oleh Allah, ataupun sebaliknya mendapatkan ganjaran keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aktivitas Bani Adam ditentukan dari niatnya. Nah, begitu pula dalam ayat ini, sesungguhnya hanya mereka orang-orang yang memuliakan dan memakmurkan rumah-rumah Allah adalah yang pertama, mereka yang senantiasa beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun di dunia ini dalam perkara ibadah. Allah telah menegaskan banyak hal dalam Al-Qur'an Al-Karim untuk kepada surah An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang dimana mengandung unsur kesyirikan kepada Allah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, dalam peruluhian Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni dosa yang selain dari itu. Barang siapa yang melakukan perbuatan kesyirikan dan menyekutukan Allah, sesungguhnya dia telah jauh melenceng dari jalur yang benar, tersesat sejauh-jauhnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tak mungkin seseorang yang memakmurkan dan memuliakan rumah-rumah Allah adalah mereka yang menyekutukan Allah. Misal seorang dukun, seorang para normal, apakah cocok untuk dia menjadi seorang mu'ammir al-masajid? Secara struktural dia menjadi salah satu pengurus dalam ketakmiran masjid. Ini tidak punya etika. Bisa dibayangkan kan? Jika seorang mengambil pengurus takbir masjidnya saja dia menyebutkan Allah, lantas bagaimana dengan jamaahnya? Karena nanti ketakbiran inilah yang akan mewarnai jamaah. Mau dibawa kemana jamaah? Min ahli sunnati wal jamaah atau min ahli syiah awil khawarij. Ini semua adalah dari indikator besar. Sebab utamanya adalah di ketakbiran masjid. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah penting untuk menjaga akidah kita, akidah kaum muslimin, terutama di bulan Ramadan. Dan yang kedua, ikhwatal iman adalah mereka yang senantiasa beriman kepada yaumil qiyamah, hari akhir. Kita tahu bahwasanya dunia ini akan dimusnahkan dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Semua kita akan diwafatkan oleh Allah. Kemarin terjadi gempa, kalau nggak salah, benar Pak? Ya, sampai ke pesisir ya, Lamongan termasuk juga, Pasuruan, ya pokoknya daerah utara ya, Surabaya dan seterusnya. Ini merupakan peringatan bagi kita semua kaum muslimin. Ini Allah masih
sesentil sedikit saja kita sudah banyak hara di tengah-tengah kita. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kiamat ada dua, ada kiamat sughra, ada kiamatul kubra. Kiamat sughra adalah berpisahnya kita, jasad kita dengan ruh kita dengan jasad kita. Itulah yang disebut dengan al-maut atau kematian al-maniyah. Kematian ini cukuplah menjadi seorang muslim ya sebagai sebuah ibrah dan pelajaran bahwasanya hidup ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang selama-lamanya. Semua kita akan sirna, fana, dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya mereka lah hamba-hamba Allah yang mengucapkan kalimat istirja ketika mereka ditimpa musibah, terutama adalah kematian. Mereka itulah yang diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian mereka ada yang tak mampu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika musibah menimpa mereka. Karena mereka masih mengingkari akan keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Benarkah ini kematian? Benarkah ini musibah? Benarkah? Seakan-akan tidak percaya dengan fakta yang Allah berikan di tengah-tengah kita. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Terutama adalah yaumul qiyamah. Hari kiamat, seorang muslim tentunya harus meyakini akan kehancuran dunia ini. Kemudian akan dibangkitkan kembali oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan Allah akan mengganti segala amalan perbuatan dari hamba-hamba Allah tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini penting. Ikhwatul iman, konsep untuk mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala berupa yaumil qiyamah. Nah, seorang mu'abbir al-masajid hendaklah mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada datangnya yaumul qiyamah. Sebagaimana kita yang bacakan terus dalam sholat kita dalam surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Itulah hari kiamat. Masa kita baca Al-Fatihah namun kita tidak mentadabburi dan menghayati dari kandungan isi surah Al-Fatihah yang setiap harinya kita baca. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang senantiasa mendirikan sholat. Ya, seorang mu'ammir al-masajid pastinya mereka adalah ahli sholat. Mereka adalah penerus generasi untuk senantiasa mendirikan sholat, terutama sholat berjamaah baik kaum laki-laki. Ya, bagaimana mungkin seorang yang mu'ammir masjid namun tentunya tidak memindahkan untuk datang ke masjid melaksanakan sholat. Begitupun dengan para jamaah semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah sabdanya, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman." Ketika engkau melihat seorang pemuda yang mereka datang mengunjungi senantiasa membiasakan dirinya menuju ke rumah-rumah Allah, ke masjid-masjid Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk melaksanakan zikrullah, tilawatul Quran, dan kebaikan-kebaikan di dalamnya, saksikanlah oleh kalian bahwasanya si pemuda tersebut adalah seorang pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin awal-awal niatnya ingin dipuji, datang ke masjid, ada yang meriah, ingin dilihat, sum'ah dan seterusnya. Namun mudah-mudahan Allah berikan kebaikan secara perlahan-lahan untuk kita perbaiki niat nawaitu kita. Mudah-mudahan lama-lama terbiasa untuk hati itu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang mereka mendirikan sholat. Di sini generasi kita yang mendirikan sholat dari generasi muda ada berapa? Siapa yang masih muda? Generasi muda itu seperti Imam Syafi'i itu beliau hidup dalam dua masa sahabat dan masa tabi'in. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini
pemuda-pemuda kita hendaklah mereka terus ya, kita ajak dalam kebaikan untuk menuju ke rumah-rumah Allah, karena mereka itulah yang akan menjadi estafet leadership kita ke depan. Pemimpin-pemimpin umat di masa depan adalah generasi-generasi kita. Jangan sampai nanti Allah ancam dalam surah Maryam yang dimana Allah jelaskan فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Yang mereka nanti sepeninggal kita ada generasi-generasi yang menggantikan kita, terestafetkan kepada generasi yang mereka melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat. Generasi apa? Gen Z. Yang semisal itu ya. Generasi Gen Z ya, gadget, smartphone, TikTok. Ikhwatal iman rahimahullah. Jangan sampai yang mereka memperturutkan hawa nafsu mereka, akhirnya mereka masuk ke dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini ancaman dari Allah. Karena apa? Yang pertama, meninggalkan sholat. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsunya. Ini sebabnya. Akibatnya apa? Fasawfa yalqawna ghayya. Ghayya itu adalah ad-dhalal, kesesatan yang nyata. Bingung, ini mana yang benar, mana yang salah. Ini yang mana 01, mana 02. Nah, ya. Ada 03, ada 04, ada 05 dan seterusnya. Artinya ini mana yang baik, mana yang buruk, dan tahu dibedakan. Bisa dipahami ya? Saya nggak bicara politik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah mereka yang menunaikan zakat. Di sini ditakdiran masjid Tariqul Khair, ya, Tariqul Khair atau Tariqul Jannah. Ya. Insyaallah. Sudah membuka untuk kepanitiaan penerimaan zakat, fitrah, zakat mal, infak, sedekah, fidyah dan seterusnya. Insyaallah sudah. Insyaallah. Coba ya, bagian kepanitiaan. Oh, belum. Ada. Biasanya beliau ketua. Ya, ketua koordinator pelaksana. Harus standby terus jaga. Ya, Ustaz. Insyaallah. Minimal niat hatinya ya. Terus bersama dengan Tariqul Khair. Ikhwatal iman rahimahullah. Dan jangan sampai kita tidak membayar zakat, terutama zakat fitrah. Ya. Karena fungsi dari zakat fitrah itu atau zakat mal untuk membersihkan dari harta-harta kita dan juga nafs jiwa-jiwa kita. Barangkali antara harta kita yang banyak syubhat atau mungkin ada yang haram, mudah-mudahan Allah hapuskan, Allah bersihkan harta-harta itu dikarenakan kita menunaikan zakat fitrah ataupun zakat mal. Itu diantaranya. Karena semua yang halal akan dihisab oleh Allah dan yang haram itu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tunaikan zakat, jangan sampai nanti di pada hari kiamat ini harta yang tidak kita bayarkan, yang tidak kita tunaikan dalam zakat, na'udzubillah wa na'udzubillah, itu akan menjadi pulaan yang sangat besar yang akan mengganggu yang enggan mereka membayar zakat ketika yaumul qiyamah. Ini sudah jelas dalam kitab Al-Kabair, dalam beberapa tafsir Al-Qur'an Al-Karim dijelaskan harta-harta ini akan menjadi bumerang ya, bagi yang memilikinya kelak pada hari yaumul qiyamah. Kemudian terakhir yang kelima adalah mereka yang bermental baja, yang mereka tidak takut di dunia ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takutnya itu lillahi ta'ala. Betul-betul memiliki prinsip tidak takut dengan celaan siapapun. Dicela sana sini tidak takut, dihina sana sini takut. Ya, termasuk Ustaz Heri membangun masjid Tariqul Khair ini dan teman-teman semua ini butuh perjuangan. Betul Ustaz? Iya. Tentunya harus bermental aja, betul Ustaz? Iya. Ya itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Rasulullah sudah mencontohkan kepada para sahabatnya bagaimana mereka mendirikan Masjid Quba, bagaimana mereka mendirikan Masjid An-Nabawi Asy-Syarif, bagaimana mereka nanti akan melakukan Fathu Makkah, Al-Ka'batul Mukarramah. Ini semua butuh perjuangan, butuh jihad fisabilillah, terutama adalah harus memiliki mental yang kuat, yang mereka tidak takut celaan, tidak takut hinaan, tidak takut intimidasi atau apapun itu, atau bahkan ancaman pembunuhan, kecuali yang dia takutkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ada raja, ada pengharapan, ada ta'zim, ada pembesaran kepada Allah, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla.
para pengurus ketakmiran masjid dan juga jamaah masjid yang memakmurkan masjid tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di dalam Ramadan ini kita berusaha untuk mengamalkan ayat ke-18 dalam surah At-Taubah ini. Dengan kita mengamalkan ayat ini, mudah-mudahan Allah tutup dengan endingnya di ayat tersebut. Faulaika asa ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka semua yang mengamalkan dari 5 prinsip karakter tadi, Allah akan memberikan petunjuk hidayah kepada mereka. Hidayah itu mahal, Bapak Ibu. Kalau bisa kita beli dengan aset yang kita miliki, tentunya akan kita beli semua. Namun alhamdulillah hidayah ini gratis Allah berikan kepada kita. Hanya hamba-hamba Allah yang terpilih yang mampu untuk tercerahkan dengan hidayah. Alhamdulillah. Maaf, di sini ada yang maaf? Ada yang maaf? Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah. Semuanya kita lahir ke dunia ini sudah dalam keadaan Muslim. Alhamdulillah kita sudah menjadi seorang Muslim. Maka bersyukurlah kita pertahankan, kita istiqomahkan Islam kita dan keimanan kita. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita dan bukan menjadi Ramadan yang terakhir untuk kita, dan senantiasa kita meminta kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang insyaallah taala. Dengan Allah panjangkan usia kita, Allah berkahi usia kita, Allah berikan keberkahan di dalam rumah tangga kita, di dalam masyarakat kita, dalam masjid kita, dalam jamaah kita, di dalam harta yang kita miliki semua, dan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang senantiasa dicintai dan disayangi oleh Allah dan diridhokan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus buat kami al-fakir pribadi. Mudah-mudahan menjadi pemberat amal jariah kebaikan tentunya di mizan hasanat yaumil qiyamah kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri untuk tausiah sederhana ini dan sama-sama kita ucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis